Disebut-sebut biaya politik Kang Deddy Mulyadi untuk meraih jabatan Gubernur Provinsi Jawa Barat sekarang ini cukup murah, sebab ia tidak mengeluarkan banyak uang. Kang Deddy Mulyadi tidak membuat kaos, baliho, kartu nama, kalender atau media kampanye lainnya. Kalau merujuk kepada indikator alat peraga kampanye, rupanya benar bahwa secara kalkulatif biaya yang digelontorkan Kang Deddy Mulyadi sangatlah murah. Namun, apakah yang namanya biaya politik sekedar alat peraga kampanye? Tentu saja tidak. Seluruh aktivitas politik, termasuk kegigihan yang dijalankan untuk melayani rakyat dalam rentang waktu yang cukup panjang, juga biaya yang tak sedikit. Namun kita tidak menyebutnya sebagai komponen biaya, malah kita menyebut bahwa seluruh perjuangan kita adalah investasi. Ada banyak peristiwa dan kejadian yang harus dibayar mahal oleh Kang Deddy Mulyadi, seumpama perseteruan dengan Habib Rizik. Suasana pada saat itu begitu mencekam, bahkan ia pernah dibubarkan dalam suatu panggung acara di Cirebon oleh Laskar Front Pembela Islam. Belum lagi soal demo-demo yang harus ia hadapi saat menjabat Bupati Purwakarta terkait dengan pernyataan suara seruling yang lebih indah dibanding bacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian pembuatan banyak patung, pemasangan kain pada pohon-pohon besar yang dianggap musyrik, dan lukisan-lukisan Nyi Roro Kidul yang dianggap oleh kelompok Islam konservatif sebagai bagian dari ritus pemujaan. Segala peristiwa kontroversial yang mengiringi perjalanan politik Kang Deddy Mulyadi memang butuh penanganan yang tidak gampang dan murah. Semuanya perlu biaya, diplomasi, dan kekuatan mental untuk menghadapi dan menyelesaikannya. Namun bagi Kang Deddy Mulyadi, itu semua hanyalah dialektika biasa, hanya dinamika yang terjadi dan harus ia hadapi. Sewaktu menghadapi, Kang Deddy Mulyadi mungkin manusia biasa yang memiliki perasaan. Ia tentu saja kadang harus berpikir keras, ragu, gamang, atau juga kadang khawatir. Tetapi setelah melewatinya, ia selalu dapat mengambil hikmah bahwa dari setiap respon publik yang kontroversial atas langkahnya, Kang Deddy Mulyadi banyak mendapatkan pelajaran. Ia semakin banyak belajar dari peristiwa pahit, dari langkah-langkah yang kurang tepat, dan dari kesalahan-kesalahan di mata publik. Perjalanan politik dan dinamika kehidupan rumah tangga dalam ranah privat membuat Kang Deddy Mulyadi semakin matang dan kokoh. Dalam dimensi emosional, ia juga tentu saja harus menghabiskan banyak energi untuk menghadapi kisruh rumah tangganya. Ia harus mengalami peristiwa pahit, di mana orang yang ia cintai pergi dan memilih lelaki lain. Sebagai orang yang selalu mengedepankan rasa, Kang Deddy Mulyadi tentu saja sebagai manusia biasa mengalami luka di dadanya. Ia harus berpisah dengan istrinya, lantas hubungan dengan anak-anaknya juga menjadi berjarak dan tidak leluasa. Seumpama untuk bertemu Nyi Hyang saja, lantaran konflik perceraian, Kang Deddy Mulyadi membutuhkan upaya yang tidak mudah, atau relasi Kang Deddy Mulyadi dengan putra lelakinya dari Ambu Ane, Detira. Kang Deddy Mulyadi mengalami fase di mana hubungan ayah dan anak itu seolah berjarak. Contoh di atas adalah komponen yang menjadi pengorbanan hidup Kang Deddy Mulyadi selama ini, yang bahkan tidak bisa diukur oleh satuan rupiah. Tentu saja peristiwa yang dialami itu cukup mahal. Lalu soal aktivitas harian dan media sosial. Untuk membangun kanal YouTube seperti sekarang ini yang diikuti oleh jutaan pengikut, tentu saja bukan perkara mudah. Apalagi di awal-awal, Kang Deddy Mulyadi membutuhkan effort yang ekstra agar memiliki banyak pengikut. Kita menyaksikan bahwa Kang Deddy Mulyadi populer ke seantero negeri lantaran keaktifan di media sosial. Sejak lama bahkan Kang Deddy Mulyadi menyadari bahwa media adalah pilihan agar ia bisa berbagi banyak hal. Namun lebih dari itu, pengaruh media sosial memang sangat dahsyat.
YouTube diyakini sangat berkontribusi besar dalam meningkatkan elektabilitas dan popularitas Kang Deddy Mulyadi. Apalagi konten-konten yang diposting Kang Deddy Mulyadi berkisah soal kehidupan warga, soal kemanusiaan, soal problem solving bagi masalah sosial, hukum dan ekonomi, dan juga soal isu-isu lingkungan. Saban hari Kang Deddy Mulyadi memosting 3 konten di 2 channel berbeda. Konten-konten itu lantas ditonton oleh ratusan ribu hingga jutaan penggemar. Kegigihan Kang Deddy Mulyadi dalam menyajikan ragam peristiwa di media sosial tersebut bukan tanpa biaya. Selain tenaga, ia juga harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Mulai soal nilai uang yang biasa diberikan kepada talent, biaya mengolah konten oleh beberapa orang kru, hingga konsekuensi lain dari sebuah konten yang ditayangkan. Selain itu, dalam dinamika kepartaian, perjalanan Kang Deddy Mulyadi tidak selalu mulus. Dulu ia harus berseteru dengan Kang Yance, tokoh Golkar Jawa Barat yang juga mantan Bupati Indramayu. Saat Kang Deddy Mulyadi menjadi sekretaris Partai Golkar Jawa Barat, ia sempat dipecat oleh Yance dari jabatannya di DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat. Dinamika perseteruan dengan Yance memang tidak murah. Kelak akhirnya Kang Deddy Mulyadi memobilisasi para ketua DPD Kabupaten dan Kota sejabar dalam musda berikutnya yang menghantarkan Kang Deddy Mulyadi menjadi ketua DPD Golkar Provinsi Jawa Barat setelah Kang Yance. Dalam setiap proses politik, tentu saja kita pasti mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Kemudian dalam perjalanan mengawal kasus Pina Cirebon, Kang Deddy Mulyadi berhadapan dengan berbagai kelompok masyarakat, terutama dengan oknum-oknum berbaju coklat dan loreng. Kegiatan membebaskan Peggy dan kawan-kawan tentu saja menyedot emosi, pikiran, dan kos yang tidak sedikit, sebab kasus Pina ini menjadi perhatian publik dan di dalamnya melibatkan oknum-oknum aparat. Belum lagi soal perjalanan berkebudayaan Kang Deddy Mulyadi yang sudah ia jalankan belasan tahun. Menggelar panggung-panggung kebudayaan seperti Safari Cinta atau Safari Budaya tidaklah mudah dan murah. Kang Deddy Mulyadi harus mengeluarkan biaya juga tenaga yang cukup ekstra. Dalam satu kali gelaran, tidak kurang dari 150 jutaan, Kang Deddy Mulyadi mengeluarkan uang. Kang Deddy Mulyadi harus membayar grup kesenian MK9, membayar sound system dan panggung, juga artis-artis pengisi dan grup tari. Sekalipun artis-artis itu sahabat Kang Deddy Mulyadi sendiri, mereka tetaplah dibayar, meskipun tidak sekomersil saat mereka manggung di tempat lain. Jadi kalau dihitung secara keseluruhan, baik pengeluaran materi maupun non-materi, sesungguhnya biaya politik Kang Deddy Mulyadi jatuhnya mahal juga. Sebab Kang Deddy Mulyadi menjalankan proses politik dalam rentang waktu yang cukup panjang dan intens. Kang Deddy Mulyadi bekerja, berjalan, berkarya, dan terus-menerus tanpa